orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi seolah-olah Yesus ini adalah penjelmaan Tuhan yang menjadi manusia. Dan selanjutnya dikatakan juga lebih radikal lagi, sangat eksklusif sekali, yakni Yohanes 4 ayat 16. Dia katakan, Yohanes 14 ayat 6, terbalik. Yohanes 14 ayat 6, begini dia punya bunyi. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini seolah-olah makna yang terkandung di dalam ayat ini, ya, Yesus punya 3 jabatan, yakni jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi orang yang akan sampai ke surga tidak akan sampai katanya kalau tidak melalui Yesus. Artinya, orang tidak akan sampai ke surga kalau tidak beragama Kristen dan mengakui Yesus tuh Tuhan. Makanya orang Kristen kuat mempertahankan dogma. Sampai kapanpun Yesus tetap Tuhan. Sampai kapanpun Yesus dan Kristen itu adalah sarana, fasilitas untuk mencapai surga. Itu sebabnya sampai hari ini orang-orang Kristen di luar itu menganggap kita ini umat muslim, kaum muslimin wa muslimat adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai domba-domba sesat. Iya, semua pendeta Kristen umatnya menganggap umat Islam itu domba-domba sesat yang perlu katanya diselamatkan. Dan mereka ini adalah domba-domba tebusan yang disebut Israel rohani. Padahal dari nenek moyangnya tidak ada daftar silsilah orang Indonesia masuk kategori Bani Israel. Sementara Yesus juga datang bukan untuk orang Indonesia, bukan orang Amerika, bukan untuk dunia ini. Tetapi Yesus datang secara spesifik untuk Bani Israel. Saya bisa buktikan di dalam Matius pasal 15, apa yang saya ucapkan punya landasan yang kuat. Bahwa Yesus bukan untuk orang Kristen. Matius 15 ayat 24, dia bilang begini. Akan relevan dengan yang tadi, Yohanes 14 ayat 6. Matius 15 ayat 24, dia bilang, jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia tadi dikatakan, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa. Bapa dalam pemahaman teologi Kristen adalah Allah. Jadi tidak seorang pun yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Aku ini maksudnya Yesus. Nah sekarang timbul pertanyaan Matius 15 ayat 24. Yesus berkata, aku datang kepada domba-domba yang hilang dari orang Israel. Nah bagaimana dengan nasib orang Kristen yang menganggap bahwa Yesus jalan kebenaran dan hidup. Sementara Yesus mengkomplain. Jangan-jangan Yohanes 14 ayat 6 ini hanyalah suara seorang pembohong dan penipu. Karena buktinya memang di daerah Timur Tengah sana, Yesus di kalangan Bani Israel sendiri tidak pernah derajatnya menjadi Tuhan. Dia tetap Nabi, namanya Yeshua HaMashiach. Makanya saya pernah ditanya oleh seseorang begini, Pak Yahya, kenapa sih ente seorang pendeta, seorang rektor? Kok bisa sekali, mudah sekali ente masuk Islam? Saya katakan begini, di zaman Uni Emirat Arab, Tuhan saya itu Isa Al-Masih. Di tengah kompleks kehidupan iman dan hidup Yahudi, Yesus itu, Tuhan saya dulu itu adalah namanya Yeshua HaMashiach. Abad 21, namanya Yesus Kristus. Saya takut ke depan namanya James Bond. Nah iya, bisa-bisa James Bond, bisa-bisa Bruce Willis, bisa-bisa jadi Jackie Chan, dan lain sebagainya. Atau Arnold Schwarzenegger. Bisa-bisa saja. Karena setiap saat berubah, sebagaimana megaloman ya. Berubah-ubah terus. Nama Yahya, Nabi Yahya, dirubah jadi Yohanes. Petrus, nama Kefas, dirubah jadi Petrus. Ini, yang dipersembahkan di Gunung Moria adalah Ismail, diganti oleh Ishak. Padahal waktu itu dalam kitab suci Kristen sendiri, Kejadian 18 dan 22 mengatakan, jangankan Ishak lahir, di kandung badan pun belum. Nah ini merupakan kitab suci orang Sinting. Makanya saya tidak mau percaya ini. Anggaplah ini saya anggapkan sekarang ini. Ini masih lebih berharga daripada majalah Bobo, lebih berharga daripada ini. Orang Kristen nggak boleh marah. Karena saya bisa membuktikan majalah Bobo bohong, tapi berguna bagi anak cucu kita untuk kita
mulai memboyongnya ke kamar, dan kita mulai menawarkan dia untuk bercerita dongeng, tidak mengandung dosa. Ini dongeng yang banyak dosa, Jack. Ya, kalau main kan masih agak-agak tidak sopan ya. Ini dongeng yang banyak dosa. Dongeng yang menyesatkan sekaligus menjerumuskan manusia ke dalam jurang maut. Ya, kalau manusia Kristen mempertahankan dogma semacam ini, maka kita harus lawan dengan Lukas 16. Tentang bagaimana Lazarus dan orang kaya mati. Nanti kan di kemudian hari, kalau sudah mati, umpamanya kita semua mati dan orang Kristen semua juga mati. Nanti di surga sana, di hari pembalasan itu, ada neraka, ada surga. Dipanggil semua orang Kristen. Dipanggil juga nabi-nabi. Hei Ibrahim, ente, Musa, Isa, Nabi Muhammad, turun. Mana umatmu? Pilih. Wah, baru Allah panggil sama Isa alaihissalam. Betul selama di dunia, kamu ajarkan bahwa nggak usah sunat tapi baptis aja. Wah, Isa bilang nggak begitu. Jangankan Al-Quran, di dalam kitab sucinya dia sendiri, saya tidak pernah dibaptis, tapi saya disunat, kata Isa. Allah bilang, coba buktikan. Mana Bibelmu? Di Lukas 2 ayat 21. Isa nggak dibaptis, disunat. Yesus nggak dibaptis, tapi disunat. Matius, Lukas pasal 2. Kebetulan nih Alkitab ini dari tahun 91, saya sudah kuasai. Ya, cuma simbol saja saya pegang. Makanya pendeta-pendeta takut kalau berdebat. Karena saya sudah kuasai ini. Dari A sampai Z, mau bilang tentang apa? Tentang kehidupan yang palsu. Saya tahu. Di sini tempatnya, posisinya, bunyinya saya masih hafal. Ya, kalau kategori kiai di Islam, saya Jainuddin MZ masih hafal ini. Ya, hafal tuh sisi Al-Quran. Ya, mudah-mudahan saya juga jadi orator seperti beliau. Insyaallah. Dan memang tugas saya itu, harus cita-cita saya kuat. Mari kita buktikan Yesus dibaptis atau disunat. Lukas pasal 2. Ini bukan Al-Quran ya, Bible. Lukas 2 ayat yang ke-21. Begini bunyinya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Waduh, Yesus disunat diserahkan kepada Tuhan. Lantas Tuhan mana lagi nih Yesus? Memang di agama Kristen Tuhannya double. Ada Tuhan yang baru lahir dan ada Tuhan yang melahirkan, menciptakan. Jadi saya hebat sekali dulu waktu Kristen. Saya punya Tuhan 2. Semacam mobil itu double gardan. Jadi kalau Tuhan satu nggak dengar, ada. Kalau Tuhan pencipta nggak dengar, ada Tuhan yang menciptakan dengar doaku. Maka Lukas 21 dia katakan, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, waktu orang Kristen dikumpul, orang Islam dikumpul, baru Allah tanya, lantas siapa yang suruh ajar baptis? Oh, ini pemabuk-pemabuk ini akan datang sama pendeta-pendeta itu. Ini pendeta-pendeta yang ajarkan. Pendeta-pendeta ini udah ditanya sama malaikat. Pendeta-pendeta katakan, lah bukan kami. Kami cuma mengacu dari apa yang Paulus bilang. Panggil Paulus. Ini Paulus dalam riwayat hidupnya, kakinya pengkor, matanya picak, dan kepalanya botak. Ini orang ini yang mengisahkan, yang mentuhankan Nabi Isa. Dia yang meyesuskan Nabi Isa. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di gambar-gambar orang Kristen, kenapa sih kita nggak mau berpikir? Gambar-gambar di rumah yang tersalib, kalau kita lihat secara antropomorfis. Antropomorfisme itu, antropos manusia, pisme itu bentuk. Kalau kita lihat yang di dinding-dinding rumah orang Kristen, yang begini itu pakai sempak itu bukan orang Arab. Tetapi itu orang bule. Nah ini timbul pertanyaan, dari mana ada Nabi bule? Sebenarnya gampang sekali menjebak kebohongan Yahudi dan Yunani. Cuman orang Kristen itu, saya katakan tadi, sudah sesat. Sehingga dia lebih daripada sinting, sudah buta huruf. Karena tidak mau keluar dari kungkungan kegelapan itu. Banyak sekali hal-hal yang mempertahankan mereka sehingga mereka kuat bertahan pada ajaran Kristen. Tapi intinya hanya 2 ayat tadi. Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes 14 ayat 6. Jadi kalau adik dia jawab dengan hal itu, hal langsung bertanya saja. Kalau begitu Tuhan datang,